Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar hari ini? Katakan luar biasa. Sekali lagi, luar biasa. Salam sehat. Salam sehat men. Salam sehat teman. Salam sehat papa dan mama. Ya. Oke. Sebelum kita belajar, sudah berdoa belum? Sudah? Mungkin tadi pagi sudah berdoa ya sebelum absen kehadiran ya. Yang percaya kalian anak-anak Tuhan yang baik ya. Segala sesuatu kita harus awali dengan berdoa kepada Tuhan. Tapi pagi ini sehubungan dengan pelajaran kita agama, pendidikan budi pekerti, kita berdoa dulu. Ikuti Memros ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu, kami bersyukur atas napas kehidupan yang baru yang kami terima pagi ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, khususnya di dalam pembelajaran agama pada hari ini, Tuhan sertai kami, Tuhan bimbing kami. Berkati Memros yang mau mendidik, mengajari, membimbing kami dalam pembelajaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga kedua orang tua kami dan kami semua. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa. Sekarang kita masuk di semester baru ya, kelas 3A ya, semester genap di tahun 2020. Coba untuk agama kita masuk di bab 1 ya. Coba buka bab 1. Bab 1 sudah semua punya buku? Kalau sudah punya buku, buka halaman 1 ya. Yang belum dapat mengikutinya. Nanti ikuti dengan baik ya apa yang disampaikan. Bab 1 berbicara tentang Allah menciptakan iklim. Allah atau Tuhan menciptakan iklim. Kita baca dulu Alkitabnya. Di sini ada 3 bacaan Alkitab. Salah satu saja kita baca pagi ini. Nanti di rumah, kalau ada Alkitab di rumah seperti men, baca, ikuti, pelajari. Kejadian 1 ayat 1 sampai 10, Kejadian 8 ayat 22, Mazmur 74 ayat 17, dan Kejadian 1 ayat 1 sampai 10. Coba kita buka Mazmur saja ya. Mazmur 74 ayat 17 ya. Kita buka kitab Mazmur 74, membacakan ya. Dengarkan anak-anakku ya. Mazmur 74 ayat 17, demikian firman Tuhan. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi. Musim kemarau dan musim hujan, engkaulah yang membuatnya. Jadi Tuhan yang membuat segala sesuatu ya. Di kitab Kejadian, membaca ya, di kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 10. Coba dengarkan mem ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Firmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air, untuk memisahkan air dan air.
Allah menjadikan cakrawala dan memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Di atasnya dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Ayat 10. Lalu Allah menamai yang terang. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Demikian firman Tuhan. Nanti anak-anakku baca kembali di rumah, buka Alkitabnya, baca kitab Kejadian, dan juga kitab Mazmur yang tadi membacakan ya, supaya kalian lebih memahami bagaimana Allah atau proses penciptaan langit dan bumi oleh Tuhan Allah kita ya. Hari ini kita masuk di pembelajaran yang pertama ini di bab 1 tentang Allah menciptakan iklim bagian A. Allah Maha Kuasa. Atau Tuhan Maha Kuasa ya. Allah kita Allah yang Maha Kuasa. Artinya Maha Kuasa, Allah mampu, sanggup menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Tuhan Allah juga memberi kehidupan bagi manusia dan makhluk lain. Kalau kita baca nanti halaman 2, bukan halaman 2 ya. Baca nanti dengan teliti teks di sini, Allah Maha Kuasa. Allah berkuasa menciptakan langit dan bumi. Allah berkuasa memberikan kehidupan kepada umatnya, kehidupan kepada ciptaannya. Kita manusia adalah ciptaan Allah. Di sekitar kita ada tumbuhan, ada juga hewan. Itu semua ciptaan Tuhan. Allah berkuasa menciptakan. Allah juga menciptakan cakrawala. Allah juga menciptakan laut dan daratan. Allah juga menciptakan segala tunas-tunas muda ataupun tumbuhan, menciptakan hewan-hewan, baik burung di udara, ikan-ikan di laut, dan juga hewan yang di hutan atau hewan yang di darat maupun di laut. Semua itu diciptakan Tuhan. Kalau anak-anakku nanti membaca kitab Kejadian, proses penciptaan langit dan bumi, kamu dapat lihat semuanya, dapat baca di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Sana sangat jelas bagaimana Tuhan menciptakan alam ini beserta isinya. Masih ingat proses penciptaan? Berapa hari Tuhan menciptakan langit, bumi dan isinya? Ada yang tahu anak-anakku? Sekolah minggu juga pasti tahu ya, diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu. Di sekolah juga, saat ibadah juga ya, pasti anak-anakku sudah tahu. Nah, Mem ingatkan kembali, Mem ajarkan kembali penciptaan Tuhan
langit dan bumi, atau Tuhan berkarya, Tuhan bekerja 6 hari ya, proses penciptaan, dan pada hari ke-7 Tuhan berhenti dari ciptaannya ya, serta memberkati semua ciptaannya. Hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1 ayat 1. Yang hari kedua apa yang Tuhan ciptakan anak-anakku? Yang di atas apa? Cakrawala ya, cakrawala. Hari ketiga Tuhan menciptakan tunas-tunas muda atau tumbuhan. Hari keempat Tuhan juga menciptakan benda-benda penerang. Makanya dunia ini bisa terang. Kalau siang apa? Matahari. Kalau malam ada bulan dan bintang. Itu juga benda-benda penerang yang Tuhan ciptakan, menerangi dunia ini, sehingga kita bisa menikmatinya. Pada siang hari kita bisa bekerja dengan cahaya matahari, kita bisa melihat alam sekitar kita, dan pada malam hari kita bisa menikmati indahnya bulan dan bintang ya. Pada hari kelima Tuhan menciptakan apa anak-anakku? Masih ada yang ingat? Tuhan menciptakan burung-burung di udara dan juga hewan-hewan ya. Tuhan menciptakan burung dan hewan ya, perhatikan. Dan binatang laut juga ternyata. Binatang laut juga Tuhan ciptakan ya. Pada hari ke-6. Apa yang Tuhan ciptakan pada hari ke-6? Manusia ya, seperti kita ini. Kita kan manusia ya. Jadi manusia pertama Adam diciptakan oleh Allah ya. Kita manusia ya, dan pada hari ke-7 Tuhan berhenti dari ciptaannya, yaitu pada hari ke-7 Tuhan memberkati ciptaannya ya. Kita bersyukur pada Tuhan, begitu indah ciptaan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Maha Kuasa menciptakan alam, menciptakan kehidupan, memberi kita napas kehidupan. Tuhan mampu, Tuhan Maha Kuasa atas semua itu. Kita sehat juga karena anugerah Tuhan. Kita bisa sekolah oleh anugerah Tuhan. Kita bisa makan oleh anugerah Tuhan. Ini Tuhan Maha baik. Tuhan memiliki segala sesuatu yang di dunia ini. Kita patut bersyukur. Bahkan iklim katanya, iklim atau musim Tuhan juga berikan bagi kita ya. Anak-anakku semua, Tuhan menciptakan semua itu dengan bagaimana? Dengan teratur, tersusun. Mulai dari Tuhan menciptakan langit dan bumi, cakrawala, tumbuhan, benda-benda penerang, burung-burung di udara, hewan-hewan, binatang laut, dan juga manusia. Pada awalnya baik adanya, semuanya indah, tersusun dengan baik. Kita percaya bahwa Tuhan berkuasa atas alam. Karena apa? Karena Tuhan Maha Kuasa. Hanya Tuhan yang sanggup menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Kita bersyukur kepada Tuhan.
Tuhan juga menciptakan segala sesuatu dengan sangat baik. Misalnya apa? Misalnya coba lihat di halaman 2. Ia mengatur iklim dan musim. Tuhan mengatur iklim dan musim. Baik itu musim kemarau, musim dingin, mengatur cuaca cerah, cuaca saat hujan, karena semua itu baik untuk kehidupan kita. Cuaca dapat berubah dengan cepat sewaktu-waktu. Semua terjadi karena kemahakuasaan Allah. Jadi hari ini kita belajar bagaimana Allah Maha Kuasa, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi ini, bagaimana Allah memberikan kita iklim yang indah, bagaimana Allah memberikan kita kehidupan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan cara apa? Tetap berdoa, membaca firman Tuhan, menjaga alam ciptaan Tuhan, menjaga lingkungan kita, semuanya itu untuk kebaikan kita. Itulah rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita harus bersyukur baik itu iklim panas, iklim dingin, musim kemarau, musim panas, cerah, mendung, hujan. Kita harus bersyukur. Karena semua itu diciptakan Tuhan untuk kebaikan. Oke anak-anakku, hari ini kita sampai di situ dulu. Bersyukur kepada Tuhan atas kemahakuasaannya. Nanti kamu dapat baca ulang lagi di rumah Kejadian 1 ayat 1 sampai 10 tadi. Kejadian berapa lagi tadi? Ada lagi di sini Kejadian 8 ayat 22 dan Mazmur 74 ayat 17. Rajin membaca Alkitab ya anak-anakku ya. Rajin berdoa. Kalau di rumah selama ini belum ada mesbah keluarga, coba kita belajar membuat mesbah bersama mama papa. Katakan gini anak-anak, apalagi saat ini, saat pandemi ya, kita banyak di rumah, kita banyak berkumpul di rumah. Baca Alkitab, bernyanyi, berdoa, dan sharing firman Tuhan. Dan terutama lakukan firman-Nya dengan cara bersyukur kepada Tuhan, menuruti orang tua, mendengarkan orang tua, menjaga lingkungan tetap baik, mendengarkan nasihat guru, mendengarkan nasihat orang tua, dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, mulai kita bangun, berdoalah di tempat tidurnya. Mulai kita melakukan sesuatu sebelum belajar, sebelum melakukan aktivitas, sebelum makan, kita harus berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Jadi sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan, tapi berhubung kita belajarnya tidak tatap muka ya, kita doakan pandemi ini cepat berlalu. Semoga nanti kita dapat cepat ke sekolah, bisa tatap muka dengan mem, dengan guru-guru lain, dengan teman-teman. Kita bisa diskusi, kita bisa belajar lebih maksimal lagi ya. Mengulangi, kita simpulkan bersama-sama. Tadi di bab 1 kita belajar tentang Allah menciptakan iklim. Di bagian A, Allah Maha Kuasa. Dan juga kita belajar
bagaimana proses penciptaan Allah. Kita baca Alkitab, kita baca firman Tuhan, kita baca Kejadian 1 sampai 31, baca nanti. Kejadian 8 ayat 22. Mazmur juga dibaca ya. Nah, disinilah dalam firman ini ada semua. Sumber pengetahuan adalah firman Tuhan ya. Jadi cintai firman Tuhan, baca firman Tuhan, intim dengan Tuhan melalui doa, melalui ibadah, melalui kita rajin melakukan yang baik, baik di rumah, baik di sekolah, di gereja, di mana saja. Tuhan yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap sukacita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau sumber pengetahuan, sumber sukacita, sumber damai sejahtera, sumber segala berkat. Terima kasih Tuhan atas pembelajaran pada hari siang ini. Kiranya pelajaran ini dapat menambah pemahaman, pengetahuan bagi anak-anak. Mampukan mereka untuk belajar lebih baik lagi. Kiranya Tuhan, kami berdoa buat pandemi cepat berlalu, sehingga kami dapat belajar dengan maksimal, belajar di sekolah dengan baik, bertatap muka dengan anak didik kami, dengan guru, dengan teman-teman. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat seluruh siswa-siswi kami, khususnya kelas 3A. Kau lindungi anak-anak, Kau jagai mereka, perlindungan, penyertaan, memberkati anak-anak kami, memberkati orang tua, melindungi mereka, baik di rumah, baik di mana saja. Orang tua yang bekerja juga Kau lindungi, juga hamba. Terima kasih Bapa. Apabila dalam pembelajaran ini ada yang kurang baik, yang kurang berkenan, berkati seluruh anak-anak di dalam nama Bapa, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Amin. Salam. Selamat